illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita mencermati fenomena yang terjadi di 2 pekan terakhir ini, ada 2 fenomena yang patut kita sikapi bersama. Pertama, sikap pemerintah terhadap menyikapi pandemi, bukan pandemi, pandemi yang masih saja belum mencerminkan bahwa para pemimpin negeri ini punya nyali untuk lebih memberikan rasa ketenangan, kenyamanan untuk kita semua. Yang kedua, fenomena bencana alam di mana-mana, erupsi Gunung Semeru, susul gempa di Sulawesi, dan prediksi dari BMKG akan ada potensi tsunami. Menyikapi 2 fenomena itu, kalau kita tidak punya sikap jiwa yang berasal dari pengajaran dari guru-guru Al-Sisilah, kita juga akan terhinggap mengidap penyakit yang diidap oleh majoriti publik kita. Jenderal yang dipilih untuk memimpin melawan pandemi mengatakan jangan panik dengan adanya varian baru si goblok corona. Nami nanti cek Omikron, jangan karena nanti Omikron itu yang panik. Pengusaha menyampaikan menyikapi sikap itu, kalau jangan panik berarti panik. Yang pertama. Yang kedua, kalau jenderalnya panik, apalagi kopralnya, apalagi bala pasukannya. Jadi kalau jenderalnya panik, apalagi kopral, apalagi bala tentara panik. Ayat Al-Quran yang tadi dibuka adalah yang disampaikan pada sahabat pada sahabat Muslim, dan itu disampaikan juga kepada para ikhwan tentang bahwa seandainya Allah tidak mengutus satu kaum di antara manusia, kelompok pelindung, maka rusak negeri. Rusak bukan hanya Indonesia, tapi dunia ini. Jadi di antara miliaran manusia, Allah pasti pilih sekelompok untuk menjadi pelindung, bukan hanya skala Indonesia, tapi dunia. Dan kelompok ini adalah yang dipimpin oleh seorang yang Allah telah pilih. Ayat tentang Allah memilih Talut sebagai pemimpin pada masa Bani Israel, masa Nabi Samuel, bukan cerita tentang masa lalu. Al-Quran bukan turun bukan untuk orang-orang masa silam, tapi untuk masa sekarang. Masa sekarang yang kenyataannya juga seperti terjadi di masa, karena hukum sejarah itu history repeat itself, bahasa Inggris itu selalu berulang. Allah
melalui lisan Nabi Samuel memilih Tom untuk memimpin kaum Israel, Bani Israel melawan tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal namanya Jalil. Tinggi badannya seperti kalebut, tinggi, raksasa. Tidak ada satu pasukan yang berani dan menang melawan Jalil. Lalu Allah memberi seorang Talib yang badannya konon seperti Pak Habib, pendek, tapi beliau yang Allah ini memimpin 80.000 pasukan. Kalau riwayat lain 70.000 pasukan. Tapi itu semua, sejumlah pasukan itu ada seleksinya, tapi bukan seleksi nanti. Intinya adalah sekarang di hari zaman Pengersa Abah Anom Ahlus Silsilah nomor 37 sudah menyiapkan akan terjadi peperangan ini, perang dunia ketiga, bukan perang melawan senjata api. Tidak ada senjata api, tidak ada luncuran peluru kendali pada sekarang. Senjatanya adalah biological weapons, senjata kimia berupa virus. Dan ini oleh para sahabat menyatakan bahwa ini adalah penyakit virus man-made, istilahnya bikinan manusia. Bima kasabat aydinnas, lain luhur kokot kekuasaan. Ada satu kekuasaan sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar ini dan menebar rasa takut, rasa panik, rasa galau, rasa takut, rasa sedih. Jadi bukan natural disaster, itu man-made disaster, istilah orang-orang BMKG. Oleh karena itu kita semua alhamdulillah bergabung menjadi para tentara Pancasila, dipilih oleh Pancasila untuk menjadi bala tentara pelindung Indonesia. Bukan hanya Indonesia, sekali lagi, bahkan dunia. Semua negara, para pemimpin negara dilanda rasa panik dengan yang terakhir ini, si koplok Omikron ini. Semua bikin kebijakan ini itu. Kita semua dengan tunjuk beliau, dengan komando beliau terus menggemakan la ilaha illallah, supaya kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa ini tidak termakan, tidak terhinggapi rasa. Alhamdulillah ya, karena terus digemakan dikir, terus dikembangkan manakib, terus dibacakan manqobah 24. Pemerintah yang tadinya mau menghadapi Natal itu apa? Natal dan tahun baru akan ada penerapan PPKM level 4. Aduh lintain, dan alhamdulillah katanya dicabut. Ya, jadi silakan mau happy New Year. Kita mah Ji Samsu saja. Apa Ji Samsu? Menghadapi tahun baru, kalau para ikhwan di Jakarta Raya, informasi dari Dr. Kiai Kamadoski menyongsong dan menyambut tahun baru Masehi. Setelah manakib akan dilaksanakan Ji Samsu DJ, jikir sampai subuh. Itu ikhwan PDN Sulawesi di Jakarta Raya. Silahkan awal doa-doa di seluruh dunia menandai pergantian tahun dengan Ji lain bodoh lain karaoke Ji Samsu
Zikir sampai zikir jahat. Daripada party itu pada dulu pesta kembang api, motor dangdutan, mending Jim Samsu. Nah, nanti kamu katakan di Samsu. Jadi malam tahun baru kita berhenti Samsu ya. So, mengakhiri tahun 2021 sebagai tahun akhir penjajahan dunia oleh si goblok virus dan membuka tahun 2022 dengan sebuah kenyataan dunia yang merdeka, bebas dari si goblok virus dan bebas dari rasa takut terhadap si goblok virus. Alhamdulillah. Sudah ngaji Samsu. Kita semua yang oleh Tolut Fihada zaman 4 planet yang ada di dirinya sudah di la ilaha illallah kan, pasti tidak akan terhinggapi kepanikan, kegalauan, apalagi ketakutan menghadapi si goblok virus dengan varian-varian barunya yang diberitakan. Dan ini tergantung oleh pemerintah. Kata presiden ini tergantung presiden. Kata presiden hilang. Kata presiden masih ada. Oleh karena pengaruh saya ke dalam memerintahkan kita untuk terus mengistimewakan amalan ini. Dan kepada keluar Bapak Presiden sebagai Panglima tertinggi, beliau berkirim surat mengingatkan bahwa ini terserah Bapak. Kalau Bapak masih ada rasa takut, mengingkari janji beliau yang di 2004 menyatakan bahwa untuk Indonesia tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Itu sesungguhnya la ilaha illallah. Seharusnya janji politik itu ditunaikan. Bangsa mengingatkan. Dan karena janji itulah Penguasa kelima beliau memerintahkan kita kepada beliau. Lalu ingatkan janji itu menghadapi si goblok pandemi ini. Ada pandemi, ada pandemi, pandemi itu wabah. Pandemi mah pakai L. Berarti direncanakan, plan itu direncanakan. Makanya saya dalam tulisan kolom setiap Senin, Rabu, Jumat di halaman 1 Republika, yang lain tulisnya pandemi, kurima, pandemi. Alhamdulillah dia ini kepada sahabat bahwa ini ada yang nyiapin, semua ini ada yang melencana. Dan sudah yang bicara bukan hanya orang-orang goblok, bukan orang bodoh. Sebagian banyak ya cuma karena dibungkam, tidak berani menyatakan ini adalah semua adalah direncanakan. Oleh karena itu gagalkan direncanakan. Kalau direncanakan berarti sesuatu yang direncanakan untuk membuat kesempatan kita semua menghadapinya berguru kepada guru yang punya nyawa. Ketika kemarin mewakili penguasa agama matur ke Imam Besar Masjid Istiqlal yang beliau adalah wakil tabiin, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, beliau menyampaikan terima kasih kepada penguasa agama dan kita semua karena belum ada yang mengajukan kegiatan di Istiqlal, hanya baru kita, hanya baru Pak Ikhwan Teken saudara-saudara. Mengapa kita melakukan ini? Sebagai bukti bahwa kita punya panglima yang tidak pernah diingat rasa panik, apalagi rasa. Dan kita semua jadi punya nyali kan? So, Bus Tasik poin 20, Bandung udah 22 kan? Bus lain angkot, bus kapasitas setelah itu 200.000. Kalau 30%-nya berarti berapa? 60.000.
gelorakan, dikir di sana. Kita sedang nego subuh sama duhur dikir di Masjid Istiqlal, masjid internasional, masjid yang dalam Indonesia masjid kemerdekaan. Dan di sana kita menyatakan kemerdekaan sesuai dengan undang-undang 45. Sesungguhnya yang di atas dunia harus lain ngomong. Kita semua di sana menggemakan kalimat kemerdekaan. La ilaha illallah. Memerdekakan diri dari virus dan rasa takut atas virus. Siap? Apa nama? Nabung kayaknya. Untuk ganti nebeng. Kalau truk bebas. Seperti disiarkan, kita insya Allah diberi waktu pada Ahad keempat tanggal 23 Januari 2022. Dan alhamdulillah para ikhwan Jakarta Raya yang dikomandani Dr. Ahmad Rusdi sekarang sedang pakukan sedang sibuk menyiapkan, melobi, segala menyiapkan untuk menyambut para ikhwan dari berbagai penjuru dunia hadir di Istiqlal. Semoga kalau ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi ikhwan PG Jakarta Raya melalui Dr. Ahmad Rusdi dan teman-temannya. Nanti disiarkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk ditanyai informasi segala macamnya. Dan yang penting kita semua menyiapkan diri, menyiapkan mental spiritual kita dengan terus mengisi, karena ini senjata sebagai bala pasukan, bala tentara pengesahan. Senjata kita bukan doa, tapi dikir. Umum senjatanya doa. Kita dikir, otaman, manakiban jangan berhenti. Di masa pandemi ini pengajian pun tutup. Hanya manakiban yang terus jalan, bahkan bertambah. Titik-titik manakiban semakin banyak digerakkan oleh rodoh, para pengurus rodoh di seluruh dunia, juga ditambah oleh kantung-kantung organisasi seperti Juhoda, Walter, Senopati, banyaklah nama-nama sekarang sudah banyak banget logo para hewan, dan semua adalah menyebar, memperluaskan titik-titik manakib. Dan ini terkait dengan fenomena yang kedua. Banyak sekarang yang di televisi yang membuat ramalan-ramalan bahwa Jawa akan terbelah dua. Sesuai ramalan siapa? Jayabaya, bukan Jayabaya Bupati Lebak ya. Tsunami, gempa bumi, kita semua oleh pengusaha sekarang sudah hampir 250 lebih sudah ditunjuk para petani pohon anti gempa, dan amalan untuk kita terhindar dari kemadaratan gempa, entah itu karena erupsi ataupun tsunami, tidak lain dengan istiqomah, mengistiqomahkan, memaksa bisa dikir, Ataman, manakib, salat sunnah. Dan bagi siapa saja di kalangan hewan ini yang jadi tanggung jawab dunianya, akhiratnya, bahwa kaki mikir dimasukin la ilaha illallah, sehingga mereka menghadapi kenyataan apapun tidak dilanda kepanikan, utamanya yang di pesisir Jawa bagian selatan. Katanya akan terjadi di situ, mana Iwan Pangandaran dan di pesisir Pulau Selatan
semua aktif. Ya, para hewan, para wakil talqin juga harus semua handphonenya jangan mati. Nomor handphone harus aktif karena bisa jadi akan meningkat permintaan talqin dikir. Kadang-kadang wali-wali ini minta talqin dikir jam berapa aja, ada jam 2, jam 1, bukan siang, malam. Sesungguhnya itu bangsa abang ngetes para wakil talqin bangun atau tidak gitu ya. Aduh, gitu. Ulah nyamuk ya para wakil talqin. Harus siap siaga ya. Kadang-kadang lagi juduk, masih duduk, ada yang minta talqin, mandi dulu. Ya. Harus selalu jaga wudu wakil talqin. Karena apa? Perintah wakil talqin, perintah untuk talqin itu kan semakin meningkat. Itu adalah ajaran amalan agar kita jauh dari titik gempa. Masa tadi sebelum naik ke mimbar semakin menguatkan, semakin difokuskan, semakin nyata, tidak salah menamai para wakil talqin sebagai para petani pohon anti gempa. Semakin nyata kebutuhannya sekarang. Ya. Dan kita semua menjadi wasilah bangsa Indonesia yang belum memiliki ajaran amal ini, bahwa karena kita tidak pernah tahu orang kita ajak talqin dikir, dia ini adalah calon wali, bukan calon, dia adalah murid jadi. Dan ketika dia mengamal dikir istiqomah, mengamal istiqomah, setiap kebaikan yang dia lakukan, setiap amal yang dia lakukan itu masuk ke rekening kita. Kalau dalam istilah multi level marketing, kita jadi upline-nya, mereka jadi downline-nya. Jadi terus banyak mengajak siapa saja yang menjadi tanggung jawab dunianya akhirat untuk ikut bergabung dalam keluarga besar yang dalam hatinya tertanam satu nama, dan nama yang tersimpan utama di Lauhul Mahfuz, la ilaha illallah. Terakhir ingin menyampaikan bahwa bangsa Bandung memilih para sahabat sebagai jenderal Khalid yang akan memimpin kita semua menghadapi dunia, peperangan demi peperangan, peperangan yang kita kategori berdasarkan sabda Ahlus Silsilah nomor 3, jihad nafs, jihadul akbar, kita dipimpin oleh beliau sesuai hukum sejarah. History repeat itself, selalu ada pengalaman. Begitu juga di masa Abadi, dari 80.000 anggota pasukan Talut diseleksi juga oleh Panglima Talut ketika melewati sungai antara Jordania dan Palestina. Talut menginstruksikan kepada 80.000 pasukannya agar meminum sekedarnya saja, yang paling basah mulut saja. Itu perintah. Ternyata apa yang terjadi? Ketika melewati sungai, banyak dari 80.000 itu hanya 313 saja yang ikut instruksi maklumat dari Jenderal Talut, hanya membahas itu. Sisanya, wah, minum, ada yang mandi. Lalu apa yang terjadi? Mereka gagal dihinggapi rasa takut menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Jenderal. Kita semua mesti meyakini Jenderal Talut di ada zaman bangsa akan selalu menyeleksi, memilih yang terbaik. Dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi murid pilihan beliau, menjadi pasukan beliau. Makanya dengerin
dan ikuti setiap maklumat, setiap perintah beliau. Jangan ada au-au, jangan disiksakan. Karena kalau kita menyisakan, seleksi pertama sudah terjadi ketika Abah nomor pulang, tinggal 313 yang ikut Abah Nos. Sekarang saking ngalugeudeunya, pasti akan ada seleksi. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Kesanggupan, kemauan, kekuatan untuk selalu utama kepada bangsa, selalu itu, dan kita selalu tersaring, terjaring oleh beliau, sehingga kita terbawa selalu beliau. Kalau berkahi semuanya segala-semuanya, istiqomah mengamalkan, melestarikan ajaran dulu harus kita tekin sekali. Berkah karwa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.